wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Asyatul Lutfiyah, NIM T2019-4049. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu pemikiran Islam Nusantara mulai era Wali Songo sampai Ki Haji Abdurrahman Wahid atau biasa disebut dengan Gus Dur. Jangan lupa simak videonya ya sampai habis, semoga bermanfaat. Yang pertama, saya akan membahas tentang era Wali Songo. Era Wali Songo adalah era di mana berakhirnya dominasi Hindu-Buddha ke dalam budaya Nusantara untuk digantikan dengan kebudayaan Islam. Lalu, setelah agama Islam mulai menyebar luas dan dipeluk oleh mayoritas masyarakat di Jawa, ajaran Hindu-Buddha yang sebelumnya dipeluk oleh masyarakat Jawa adalah berupa ajaran wayang, yang kemudian dijadikan sebagai proses dakwah Islam. Munculnya tokoh punakawan dalam dunia wayang yaitu Semar, Gareng, Petruk, Bagong merupakan hasil perubahan kisah pewayangan Hindu-Buddha ke dalam Islam. Dari sinilah wayang yang kemudian dijadikan salah satu metodologi Islam khas Jawa. Islam yang dibawa oleh para wali songo yaitu bersifat sufistik. Sufistik yaitu aliran atau ajaran yang lebih menekankan kepada ajaran syariat untuk mencapai tingkat keimanan yang tinggi. Ada tingkatan keimanan dalam tradisi sufi tersebut, yaitu syariat, thariqat, hakikat, dan ma'rifat. Dalam prosesnya yaitu bagi mereka yang belum mencapai ketuntasan dalam hal syariat, maka tidak boleh untuk menuju atau berpindah kepada tingkat thariqat atau seterusnya, seperti itu. Pemikiran-pemikiran Wali Songo terhadap Islam Nusantara yaitu yang pertama, Sufisme. Saat menyebarkan Islam, para Wali Songo mengambil metode atau cara yang dipengaruhi oleh ajaran Sufisme. Ajaran Sufisme sendiri, yaitu secara konsep asimilatif dan sinkretik, sangat sulit dilakukan oleh para dakwah era modern seperti saat ini. Karena nilai yang penting yang ditanamkan dan dilestarikan oleh para sufisme pertama-tama di Indonesia adalah dengan mengedepankan dakwah yang sifatnya toleran, inklusif, luas, dan sangat adaptif. Bisa diambil contoh yang pertama yaitu Sunan Ampel, yaitu Sunan Ampel membuat peraturan keislaman untuk masyarakat Jawa. Ajaran-ajaran Nabi Muhammad yang kemudian disebarkan dan dimasukkan dalam setiap dakwah dan aktivitas tanpa memformalkan. Dan yang kedua yaitu Sunan Gunung Jati, yaitu mengajarkan tata cara berdoa dan membaca mantra pengobatan. Dan yang kedua yaitu asimilasi pendidikan pembangunan pesantren. Nah, asimilasi sendiri yaitu suatu proses pembaharuan suatu kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan yang baru. Yang dimaksudkan yaitu asimilasi pendidikan pembaruan pesantren di sini yaitu pesantren dibangun sebagai institusi pendidikan Islam tertua di Nusantara yang memiliki riwayat jaringan keulamaan yang kokoh. Dari sinilah Syekh Maulana Malik Ibrahim yang dikenal sebagai peletak batu dasar pesantren Nusantara. Begitu juga Sunan Ampel, yaitu Raden Rahmat, dan Sunan Gunung Jati yaitu Syekh Syarif Hidayatullah.
Bagi Wali Songo, pesantren dibentuk karena sebagai penghubung antara budaya lokal dengan pemikiran Islam. Pesantren juga merupakan sanad yang jelas yang menghubungkan tradisi keilmuan antara ulama Nusantara dengan ulama terdahulu. Ketiga yaitu akulturasi Islam sebagai budaya. Di sini Wali Songo mempunyai pikiran atau pemikiran yaitu kebudayaan Islam adalah cara pandang komunitas muslim yang telah berjalan, terlembaga, dan tersosialisasi dari waktu satu generasi yang lain dalam berbagai aspek kehidupan yang cukup luas, tetapi tetap senantiasa menampilkan sesuatu atau satu bentuk budaya tradisi seni yang khas Islam. Terdapat adanya perbedaan budaya Islam dengan budaya yang lain, yakni berupa ketauhidan, prinsip-prinsip moral, budaya toleransi, dan keutamaan menuntut ilmu. Wali Songo di sini juga memiliki peran yang cukup besar dalam akulturasi dengan budaya Jawa. Mereka menghasilkan karya-karya kebudayaan sebagai media penyebaran Islam, termasuk seni yang merupakan manifestasi estetik manusia yang menyangkut perasaan halus dan keindahan sebagai anugerah Tuhan, juga sebagai ekspresi perasaan manusia dan keindahan yang ada. Yang kedua yaitu Neo-Sufisme. Mulai abad ke-17 muncul fenomena pembaruan terhadap sintetis mistik, yakni berupa Neo-Sufisme yang dipengaruhi oleh telaah hadis, yaitu pengaruh ilmu syariat dalam fikih yang merupakan bentuk lain dari sintetis baru. Antara lain, tasawuf dan syariat yang telah didamaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Setelah sebelumnya dua aspek ini terjadi pertentangan, misalnya dalam kasus Al-Hallaj dan Suhrawardi Al-Maktul yang dihukum mati oleh para ulama fikih dengan tuduhan melanggar syariat. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang pemikiran Islam Nusantara Ki Haji Abdurrahman Wahid atau biasa disebut dengan Gus Dur. Nah, di era Ki Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, pemikiran Gus Dur ini selama ini memang bisa dikatakan sebagai pemikir yang unik dan jernih. Dan pada kenyataannya, pemikiran Gus Dur adalah sebuah pemikiran yang pluralistik, yaitu tentang pemahaman atas keberagaman yang ada sehingga terciptanya toleransi dalam keberagaman tersebut. Nah, yang pertama yaitu pemikiran Gus Dur yaitu tentang demokrasi. Yaitu pandangan Gus Dur tentang demokrasi sudah terlihat sejak beliau menjabat sebagai ketua PBNU sekitar tahun 1980. Nah, ketika itu sedang menguatnya pola pemerintahan dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang konsisten. Gus Dur juga menjelaskan tentang demokrasi yang tidaklah hanya dengan persoalan bagaimana menjaga secara utuh. Yang kedua, pemikirannya tentang humanisme. Kan sudah pada tahu ya, humanisme itu apa? Nah, Gus Dur ini lebih mendasari kepada pemikiran Islam dalam konsep humanisme, yakni memanusiakan manusia. Tak heran jika Gus Dur selama itu selalu mengecam aksi-aksi walaupun aksi tersebut atas nama agama Islam.
yang melakukan kekerasan dalam memecahkan masalah, seperti halnya menyerbu tempat hiburan dengan memukuli para pekerja seks komersial atau biasa disebut dengan PSK, serta yang lainnya, karena hal tersebut bukanlah solusi yang baik. Dan yang ketiga, pemikirannya tentang eksistensi agama Islam dalam realitas sosial. Agama menuntut untuk terbentuknya moral sosial yang dianggap berasal dari Tuhan. Kegiatan inilah sebagai ritual untuk memelihara keseimbangan masyarakat dan menimbulkan rasa yang aman dan baik secara individual maupun bagi masyarakat semua. Oleh karena itulah, untuk melihat agama harus melihat pula kondisi sosial masyarakatnya terlebih dahulu. Dan yang keempat yaitu pemikirannya tentang agama. Bagi Gus Dur, nilai terpenting dari sebuah agama yaitu pemaknaan terhadap bagaimana manusia menempatkan dirinya di dunia untuk bisa mengelola, mengaturnya yang digunakan sebagai tujuan kebaikan hidupnya tersebut maupun pada akhirat nanti. Yang kelima yaitu pemikirannya tentang kebudayaan dan kesenian. Dari segi kultural, Gus Dur melintasi 3 model. Lapisan budaya yaitu yang pertama, Gus Dur bersentuhan dengan kultur pesantren yang sangat hierarkis, tertutup, dan penuh dengan etika yang serba formal. Dan yang kedua, dunia Timur Tengah yang terbuka keras. Dan yang ketiga yaitu budaya Barat yang liberal, rasional, dan sekuler. Dari kesemuanya, itu tampak masih dalam pribadi membentuk sinergi. Gus Dur sejak kecil sudah mengenal dan minimal mendengarkan musik tradisional dari pesantren itu sendiri. Dan dari tradisi pesantren itulah kesenian dan musik yang relatif bisa diterima adalah yaitu jenis diba, hadroh, dan tentu saja musik Timur Tengah. Dan yang keenam yaitu pemikiran tentang multidimensional. Gus Dur juga merupakan sosok yang sangat unik. Nah, panggilan Gus Dur ini lebih terkenal dibandingkan Abdurrahman Wahid. Bahkan Gus Dur juga pernah menjadi buah bibir bukan tanpa sebab. Beliau dianggap tidak normal layaknya manusia yang lain. Karena prinsip hidup yang dipegang Gus Dur sangat kuat, komitmen dengan pendapatnya, karena beliau tahu dengan kaca pandangannya yang berdimensi ganda. Kebenaran yang dilakukan berdasarkan analisis logika melalui fenomena yang sudah terjadi dan diprediksi lewat institusinya yang berpondasikan lewat petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berupa dalil-dalil Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia di muka bumi ini. Itulah pemikiran Islam Nusantara mulai era Wali Songo sampai Ki Haji Abdurrahman Wahid atau biasa disebut dengan Gus Dur. Demikian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.